Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di media sosial lagi heboh soal pemerintah pusat Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang ingin berinvestasi di tanah wakaf milik rakyat Aceh di Mekah. Bentuk investasinya adalah pembangunan hotel di atas tanah wakaf tersebut. Banyak warga Aceh yang tidak setuju. No, God, please, no, no! Kalau berbicara mengenai Aceh, pasti di pikiran kalian Aceh itu gam, tsunami, ganja, Islam fanatik, dan kuat memberontak. Ya, nggak salah sih, memang itu yang sering diberitakan di media mengenai Aceh. Balik lagi, kenapa kebanyakan orang Aceh menolak tentang rencana ini? Padahal orang Aceh dikenal dermawan kan? Yes, my lord. Yuk cari tahu kenapa. Bukan untuk mengungkit-ungkit, tapi kita juga harus tahu apa saja sumbangsih rakyat Aceh untuk Indonesia ini. Well, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Aceh sebagai salah satu daerah yang oleh Soekarno dianggap status quo, kemudian dimasukkan ke dalam Republik Indonesia dengan cara meleburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Sehingga Aceh termasuk juga ke dalam sistem Republik Indonesia Serikat. Hal inilah yang menjadi cikal bakal pemberontakan di Aceh. Katanya sih Soekarno ingkar janji. Kita skip ya masalah itu. 1. Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Iya, rakyat Aceh berjuang gigih sehingga penjajahan tidak sampai kepada tanah Aceh. Alhasil, orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya, mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara-saudarinya. Akhirnya, mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Aceh mendanai kegiatan-kegiatan duta dan perwakilan Republik Indonesia ke luar negeri, juga membiayai perwakilan PBB. Selain itu, Aceh juga membiayai misi perjalanan Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim ke Timur Tengah dan saat mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Saat pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta vakum, Aceh juga menyediakan dana bagi pemerintahan. 2. Rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori, Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan, mengelola sumber daya alam nyaris jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat, dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah berjuang. Lalu, kemana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya Aceh. Aceh seakan menjadi donatur tetapnya Indonesia. Ketika bangsa ini butuh dibantu, mereka siap. Faktanya, mayoritas sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia butuh pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas mereka, lalu mendatangkan sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Pesawat itu adalah pesawat jenis Dakota, yaitu Selawah RI-001 dan Dakota RI-002 dibeli di Singapura Oktober 1948. Para pengusaha Aceh juga memberikan satu pesawat jenis Afro Anson RI-004 yang dibeli di Thailand. Pesawat-pesawat itu dibayar dengan menggunakan emas murni sumbangan rakyat Aceh. Jadi, 3 pesawat pemberian Aceh inilah yang menjadi armada pertama Indonesia yang dapat menembus blokade udara Belanda. Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli bukanlah pilihan mudah, mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus. Lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia dengan memberikan sebuah kapal yang berbobot 100 ton dengan nomor registrasi PPB 58LB kepada Armada Laut Republik Indonesia. 4. Peran penting Radio Rimba Raya. Kita ketahui bahwa media itu berperan penting dalam memberikan informasi ke khalayak ramai. Masa-masa penjajahan belum ada yang namanya Metro TV, TV One, Kompas, atau Radio Cempala Kuning Aceh Timur. Jadi, untuk menginformasikan kabar perjuangan, ia melalui Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah, Takengon. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya dengan menegaskan bahwa Indonesia tetap berdiri ketika radio Belanda tak bosan-bosannya mengingatkan dunia jika mereka sudah menghapuskan bangsa ini.
Dan berita tentang kemerdekaan Indonesia ternyata diketahui oleh dunia melalui radio ini. Hebat kan? 5. Menyumbang emas Monas sebagai lambang kedikjayaan bangsa. Terletak di ibu kota Jakarta, dengan bangunannya yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg di bagian teratas monumen, yang makin membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Tahukah siapa yang menyumbang emas ini? Dialah seorang pria asal Aceh, bernama Tengku Markam. Pria ini menyumbang 28 kg dari 38 kg emas di ujung Monas. Kalau dikonversi menjadi uang saat ini dengan harga emas per gram 500.000, maka Tengku Markam mengeluarkan sekitar 14 triliun rupiah. Benar-benar jumlah yang tidak main-main untuk kepentingan negeri ini. Sumbangsi lainnya, ia pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan pusat olahraga terbesar Indonesia. Sayangnya jasa Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Nah, pantaslah kalau Aceh dilabeli sebagai daerah istimewa. Pasalnya, apa yang dilakukan orang Aceh benar-benar besar perannya bagi eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Nah, di tahun 2018, orang Aceh diuji lagi dalam hal tanah wakaf kepemilikan masyarakat Aceh di Mekah untuk dikelola pemerintah Jakarta Indonesia. Apakah masyarakat Aceh dengan sikap kedermawanannya akan bersedia kali ini?